Pengawas permainan Squid Game membawa sebuah peti ke markas para pemain dan mereka semua penasaran siapa yang ada di dalam peti itu. Lalu saat dibuka ternyata itu adalah Gi-hun. Di luar arena, tim pencarian yang ingin membongkar kejahatan Squid Game malah sedang bingung sendiri karena salah satu anggota timnya menghilang dan tidak ada yang tahu kemana. Padahal seperti yang kita tahu bahwa bapak tua inilah yang sudah menyerangnya dan di sini ia malah pura-pura tidak tahu. Perlu kita tandai ini bapak tua. Kembali ke arena Squid Game, Gi-hun yang sempat pingsan kini sudah mulai sadar dan teman-temannya di arena merasa sangat lega karena Gi-hun baik-baik saja. Tapi Gi-hun terlihat sangat kesal setelah mendengar bahwa teman-temannya yang memberontak bersamanya sudah gugur. Cepat pula saat itu pengawas datang dan mengatakan bahwa saat pemberontakan ada 35 pemain yang gugur dan hadiah yang akan mereka dapatkan semakin besar. Lalu berikutnya akan diadakan voting lanjutan. Gi-hun sangat marah dan mempertanyakan kepada pengawas mengapa hanya dirinya yang dibiarkan hidup. Bahkan tak segan-segan Gi-hun meminta untuk dihilangkan saja nyawanya sekarang dan mengaku kalah. Frontman yang melihat Gi-hun seperti itu tentu merasa sangat puas dan betapa mengejutkannya ternyata bapak tua yang menjadi nahkoda tim pencarian lokasi Squid Game benar-benar sudah bekerja sama dengan Frontman dan sengaja membuat tim pencarian hilang arah dan tidak pernah menemukan lokasi permainan Squid Game. Bahkan Frontman meminta jika saja mereka sudah semakin dekat nahkoda ini harus memusnahkan mereka semua. Kembali lagi ke arena, para peserta diminta untuk melakukan voting kembali agar menentukan apakah permainan dilanjutkan atau tidak. Tapi Gi-hun tidak mau memberikan suaranya dan ternyata masih ada peserta yang ingin lanjut. Frontman pun meminta para pengawas permainan untuk segera membereskan semua kekacauan sebab para tamu VIP akan datang. Terlihat juga beberapa pengawas masih menjalankan kejahatan mereka dengan memisahkan beberapa korban untuk diambil organ tubuhnya. Hasil voting pun diumumkan dan ternyata permainan masih dilanjutkan. Gi-hun pun kini hanya menjadi bahan olok-olok peserta lain karena rencana pemberontakannya gagal. Setelah rencana pemberontakannya gagal dan banyak teman-temannya yang gugur, Gi-hun kini menjadi seperti orang yang sulit mengendalikan emosinya. Sementara itu di ruang persembunyian para pengawas permainan yang punya rencana jahat dengan para korban untuk diambil organ tubuhnya, salah seorang pengawas melakukan serangan kepada para penjahat ini. Dan ternyata ia berniat untuk menyelamatkan salah seorang pemain yang sudah ia kenali sebelumnya dan terjebak di sini. Kondisi mental para peserta Squid Game mulai tak karuan. Mereka sudah seperti kambing yang kehilangan arah dan hanya bisa menerima nasib buruk yang akan datang. Hanya nenek tua dan anaknya inilah yang masih peduli dengan kondisi Gi-hun karena nenek ini tahu dan percaya bahwa niat Gi-hun yang sebenarnya hanyalah untuk menyelamatkan mereka semua. Permainan pun kembali dimulai. Para peserta Squid Game dikumpulkan dan betapa kagetnya mereka saat dalam perjalanan ke arena, para korban pemberontakan digantung dan diperlihatkan di depan mereka. Para peserta akan dibagi menjadi dua tim dan para peserta diminta untuk mengambil bola yang akan keluar secara acak. Peserta akan menjadi dua kelompok sesuai dengan warna bola yang mereka dapatkan. Nenek tua ini dan anaknya pun juga harus berpisah ke kelompok yang berbeda. Namun nenek ini tetap berusaha meyakinkan diri bahwa mereka akan baik-baik saja. Dan dalam permainan ini Gi-hun mendapat bola merah. Permainan kali ini adalah petak umpet di mana tim merah harus menemukan anggota tim biru yang bersembunyi di arena lalu menghilangkan nyawanya. Sementara itu tim biru bisa menang jika bertahan lebih dari 30 menit. Nenek tua ini pun gemetar ketakutan karena tak mungkin ia akan menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Tapi tim merah tidak terima karena ternyata tim biru diberikan kunci untuk melarikan diri. Sedangkan tim merah harus menghilangkan nyawa tim biru dengan tangan kosong. Tapi ternyata pengawas permainan langsung memberikan sebuah kotak kepada tim merah dan ternyata berisi sebuah pisau sehingga tim merah akan dengan mudah menghilangkan nyawa anggota tim biru. Dan saat ini malah tim biru yang merasa dirugikan. Di luar area permainan, detektif yang memimpin tim pencarian lokasi Squid Game terlihat mulai putus asa karena sudah hampir semua pulau ditelusuri tapi tidak ada satupun petunjuk. Lalu datanglah seorang awak yang mengatakan bahwa ia mulai curiga dengan bapak tua yang menjadi nakoda mereka. Karena pada malam hilangnya seorang awak yang penting, bapak tua itu terlihat memegang senjata. Namun detektif tetap saja yakin bahwa nakoda mereka adalah orang yang baik karena nakoda itu pernah menyelamatkan nyawanya. Tim pencarian lokasi Squid Game sudah bersiap dengan pasukan tambahan untuk menemukan lokasi Squid Game. Salah satu anggota yang curiga dengan nahkoda kapal tim pencarian ini meminta untuk tinggal saja dan ia akan mencari bukti-bukti bahwa nahkoda mereka sudah sekongkol dengan frontman Squid Game. Kembali ke arena terlihat para peserta sedang merasa bimbang dengan kondisi mereka saat ini karena ternyata mereka diberikan kesempatan untuk bertukar tim jika sama-sama bersedia. Bahkan pasangan yang sudah menjalin hubungan di luar arena pun tak mau saling bertukar.
Pria ini meminta Jung Hee untuk mengambil kunci tim biru dan kabur secepatnya, lalu Myung Gi akan menghabisi semua orang dengan cepat. Tapi dengan ketusnya Jung Hee menolak, padahal Myung Gi yakin kekasihnya tidak akan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Karena wanita ini tetap ngotot di tim merah, Myung Gi pun akan menyerahkan diri saja dan membiarkan kekasihnya menang. Dilema juga terjadi di antara ibu dan anak ini karena mereka juga tidak ada yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Sang anak tidak ingin ibunya menyakiti orang lain, begitu juga sebaliknya. Terlihat bagi peserta lain yang ingin menukar tim mereka juga tidak mudah. Pemain 388 yang sedang kesal ini pun menghampiri Gi-hun yang terus menatap dirinya. Ia merasa Gi-hun seperti menyalahkan dirinya atas semua kekacauan yang terjadi saat pemberontakan. Tapi Gi-hun hanya diam dan tak melawan sampai mereka dipisahkan oleh pengawas permainan. Pengumuman yang tak mereka harapkan pun datang bahwa permainan akan segera dimulai. Para peserta dengan rompi biru diminta untuk keluar arena dan mencari persembunyian mereka agar tidak mudah ditemukan oleh tim merah yang harus menghilangkan nyawa mereka. Tapi di ujung waktu, pasangan ini malah memutuskan untuk bertukar posisi. Setelah sampai ke arena, tim biru pun harus bergegas mencari persembunyiannya. Terlihat peserta 222 sedang hamil ini kesulitan mencari tempat persembunyiannya. Untunglah masih ada yang mau bekerja sama dengannya. Setelah 2 menit, tim merah pun dipersilakan untuk masuk ke arena untuk mencari mangsa mereka, yaitu semua anggota tim biru. Wajah Gi-hun pun terlihat sudah sangat siap untuk mencari targetnya. Terlihat beberapa anggota tim merah bersekutu untuk mencari anggota tim biru yang bersembunyi. Namun ternyata tidak mudah untuk mencari tim biru di tempat ini. Terlihat salah satu anggota tim biru sudah berhasil ditemukan tempat persembunyiannya. Dan di sini Gi-hun seperti sudah mengetahui siapa yang ia cari. Tak hanya tim merah, tim biru yang dipimpin oleh seorang dukun pun juga bersekutu. Dan mereka percaya dengan semua jalan yang dipilih oleh dukun ini. Tim biru diberikan sebuah kunci yang bisa mereka gunakan untuk mencari jalan keluar dari arena. Dan di saat pintu sudah dibuka, tidak bisa dikunci lagi. Rombongan peserta lain yang dipimpin oleh pemain 120 ini belum menemukan persembunyian mereka. Ia pun juga baru menyadari sesuatu bahwa lubang kunci memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dan beruntung mereka punya kunci yang juga masing-masing berbeda. Sehingga mereka bisa membuka semua pintu yang ada. Terlihat juga Gi-hun seperti sudah menemukan targetnya, yaitu pemain 388. Tapi saat Gi-hun sudah mendekat, ternyata ia salah orang dan pemain 388 itu ada di seberangnya. Terlihat pula ada satu orang anggota tim biru yang kini sedang dikejar-kejar oleh 2 anggota tim merah yang bersekutu. Walaupun sudah berusaha mencari jalan keluar, anggota tim biru ini malah tetap saja terpojok dan berhasil tertangkap. Tapi saat akan mengeksekusi anggota tim biru ini, mereka malah rebutan karena hanya satu yang bisa dianggap lolos. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengeksekusinya bersama-sama. Pemain 333 ini pun mengambil kunci milik tim biru agar mereka juga bisa membuka pintu yang ada di sana. Ternyata di dekat tempat eksekusi tadi ada salah satu pemain yang sangat cupu. Dan ia tak sengaja menemukan obat terlarang milik peserta sebelumnya. Dan ia pun berpikiran untuk memakan obat itu agar rasa takutnya hilang. Di sisi lain arena, ketiga peserta yang terdiri dari nenek tua dan wanita hamil ini tampil saja tertangkap. Untunglah peserta 120 ini bisa melawan dan melindunginya. 2 peserta yang bersekutu ini menemukan pintu lainnya, namun ada tim merah di sana. Bapak tua ini malah mengorbankan orang yang sudah membantunya dan ia pun selamat. Setelah pemain itu gugur, bapak tua ini malah mengambil kunci milik temannya yang baru saja dikorbankan. Sementara itu tim biru yang baru saja mengalahkan tim merah yang akan menyerangnya kini harus terus mencari jalan keluar. Permainan petak umpet ini semakin banyak memakan korban dan sepertinya kini semua anggota tim merah tidak lagi memiliki rasa takut untuk menghilangkan nyawa orang. Pemain 222 ini mendengar pengumuman bahwa kekasihnya di tim merah sudah lolos dan pemain 333 ini sudah berjanji jika lolos akan menyelamatkan kekasihnya yang sedang hamil tadi. Sepertinya pemain 333 ini berusaha menepati janjinya dan tidak langsung pergi dari arena. Ia pun juga sempat panik saat mendengar suara wanita berteriak. Untunglah itu bukan kekasihnya. Sementara itu di sisi lain Gi-hun masih terus mencari targetnya dan tidak memperdulikan peserta lain dengan rompi biru. Pria yang menjadi target Gi-hun kini malah sudah ditemukan oleh orang lain. Tapi ternyata pemain 388 ini masih bisa mempertahankan dirinya dan mengambil pisau milik tim merah. Suara jeritan pun sudah terdengar di setiap sudut arena. Sementara itu tim ini masih berusaha mencari persembunyian yang aman karena kaki pemain 222 ini cedera cukup parah.
Kondisi pun semakin buruk saat peserta 222 ini yang sedang hamil akan melahirkan. Untunglah ada peserta lain yang selalu membantunya. Peserta 222 ini harus segera menyelesaikan persalinannya karena waktu tidak banyak lagi dan bisa saja ada peserta dari tim merah datang menyerang. Akhirnya setelah melewati perjuangan panjang, bayinya lahir dan selamat. Nenek tua ini yang dari awal selalu menemaninya terlihat sangat senang dengan lahirnya bayi ini. Sementara itu, anak dari nenek tua ini yang berada di tim merah masih kesulitan untuk mencari orang yang bisa dihabisinya. Bahkan saat kemenangan sudah ada di depan matanya, targetnya direbut orang lain. Pria ini benar-benar tidak bisa sama sekali menghilangkan nyawa orang lain. Sementara itu, peserta lain di tim biru masih mencoba mencari jalan keluar dari arena ini. Dan kelompok ini masih mempercayai perkataan wanita yang mengaku dukun ini. Ia yakin ruangan ini adalah jalan keluar, namun saat baru masuk, dukun ini malah lari meninggalkan teman-temannya. Ternyata di dalam sana ada anggota tim merah yang langsung tanpa ampun menghabisi mereka. Tapi saat wanita dukun ini kabur, ia malah bertemu dengan Gi-hun yang saat ini sedang dipenuhi amarah. Gi-hun sempat berpikir ingin menghabisinya, namun wanita dukun ini tahu bahwa Gi-hun sedang mencari pemain 388 dan wanita dukun ini pun memberitahukan kepada Gi-hun di mana pemain 388 berada. Setelah berhasil melahirkan anaknya, keberadaan mereka belum tentu aman karena tepat saat ini ada peserta dari tim merah datang dan tanpa ada rasa iba, pria ini akan menyerang mereka. Untunglah masih ada pemain 120 yang sejak awal sudah melindungi wanita hamil dan nenek tua yang selalu bersamanya. Melihat kekuatan yang dimilikinya, peserta lain di tim merah pun tak berani untuk melawannya. Dan betapa beruntungnya pemain ini, ternyata ia baru saja menemukan jalan keluar yang dicari semua tim biru. Karena ia sudah memiliki 3 kunci, pintu keluar pun bisa dibuka. Tapi ia tak mau lolos sendirian. Pemain 120 pun kembali ke tempat persembunyian wanita hamil dan nenek tua ini. Namun tiba-tiba ada yang menikamnya dari belakang. Dan ternyata itu adalah peserta 333. Kekasih dari wanita hamil yang sudah dilindungi orang yang baru saja ditikamnya. Tanpa ada rasa bersalah, ia pun pergi begitu saja meninggalkan mereka. Nenek tua ini benar-benar merasa sangat kehilangan karena pemain 120 inilah yang selalu melindungi mereka. Wanita dukun yang kini tinggal hanya sendiri pun juga tak sengaja menemukan jalan keluar lain. Namun karena ia hanya punya 1 kunci, ia mencoba mencari kunci di leher anggota tim biru yang sudah gugur. Tapi ia malah tak sengaja bertemu dengan bapak tua arogan yang baru saja pura-pura meninggal agar tak diserang tim merah. Ternyata bapak tua arogan ini punya 2 kunci dan mereka pun bisa membuka pintu keluar bersama. Namun bapak tua arogan ini malah meninggalkan wanita yang sudah membantunya. Sementara itu, Gi-hun masih terus mencari targetnya, yaitu pemain 388. Gi-hun pun tahu targetnya itu sedang bersembunyi di balik pintu dan Gi-hun langsung meluapkan amarahnya kepada orang ini. Tapi ternyata pemain 388 ini sudah memiliki senjata dan menyerang Gi-hun lalu kabur dari serangan Gi-hun yang sudah seperti orang kesurupan. Tapi sayang ia salah langkah dan masuk ke jalan buntu. Alhasil Gi-hun pun bisa mengambil alih kendali dan mencekiknya. Nenek tua ini bersama wanita yang baru saja melahirkan tadi pun mencoba mencari jalan keluar yang sudah ditemukan teman mereka yang sudah gugur. Dan jalan keluar itu tepat ada di depan mata mereka. Wanita dukun yang ditinggal bapak tua arogan tadi pun juga sudah ditemukan oleh anggota tim merah yang ingin menghilangkan nyawanya. Saat nenek tua ini ingin membuka pintu keluar, anaknya malah muncul. Anaknya yang berada di tim merah pun muncul dan ingin menyerang wanita muda yang sudah dilindungi ibunya dari awal. Karena tak mau membiarkan anaknya menghilangkan nyawa orang begitu saja, apalagi wanita ini baru saja melahirkan, nenek ini malah menusuk anaknya sendiri dan harus melihat anaknya dieksekusi di depan matanya. Situasi benar-benar sangat haru dan banyak jatuh air mata di permainan ini.